hari Senin, biasa memang sangat minim fundamental yang akan dirilis. Empat akan dirilis adalah masuk di kategori low impact. Jadi kita bisa optimis untuk hari ini market bisa berjalan mengikuti teknikalnya. Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan hari ini tanggal 20 Februari 2023. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini dibuka di atas garis 61,8 dengan teknikal tren naik. Namun jika kita lihat untuk tiga garis moving average di pagi hari ini masih sempit untuk range-nya, menandakan bahwa harga masih berkonsolidasi untuk pagi hari ini. Sementara untuk RSI berada sedikit di atas garis 50, menandakan bahwa tren naik lebih dominan. Untuk MACD berada di atas garis 0 dengan momentum yang masih kecil. Dan ADX juga masih mendatar di garis 25. Kalau kita lihat secara teknikal, peluang uptrend masih sangat mungkin terjadi di XAU USD. Kita tinggal tunggu jika harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX trennya meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti dengan buy. Euro USD untuk pagi hari ini, harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Dan ini kalau kita lihat dari ketiga garis moving average pun trennya menyempit untuk di pagi hari ini. Range-nya juga masih sangat kecil, menandakan bahwa harga memang sedang berkonsolidasi untuk pagi hari ini. RSI juga berada di garis 50, momentum MACD juga masih sangat kecil di atas garis 0. Untuk ADX sudah berada di atas garis 25, namun dengan tren yang masih mendatar. Kita belum bisa melihat arah yang jelas untuk tren di hari ini, di pagi hari ini khususnya untuk Euro USD. Namun jika harga mampu breakout kembali di harga resisten, maka peluang uptrend bisa kita ikuti. Atau sebaliknya jika harga turun dan melewati garis 61,8, maka ada peluang penerusan tren kembali, yaitu downtrend. Dan bisa diikuti sell dengan target TP kita maksimal sejauh garis support hari ini. Dengan syarat RSI terlihat menuju ke area oversold atau di bawah garis 50 dan ADX ada tren meningkat di atas garis 25. GBP USD untuk pagi hari ini juga kita lihat trennya sama dengan Euro USD, yaitu dengan arah dari ketiga garis moving average yang melandai dan range-nya pun masih sangat sempit. Untuk RSI juga berada sedikit di atas garis 50, momentum masih juga masih sangat kecil di atas garis 0 dan ADX di atas garis 25 namun dengan tren yang menurun. Untuk GBP USD kita belum melihat juga untuk arah tren yang jelas, namun jika harga mampu breakout di atas garis resisten, maka ada peluang buy yang bisa diikuti dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan ada peningkatan tren di ADX. Kita tunggu saja, namun jika harga mampu melewati garis EMA 55, maka ada peluang untuk kembali ke tren sebelumnya, yaitu downtrend, dan bisa diikuti sell jika harga mampu melewati area konsolidasi atau 50% Fibonacci. Harga berada di bawah 50% Fibonacci, maka bisa diikuti sell dengan syarat RSI terlihat menuju ke area oversold atau di bawah garis 50. Ada peningkatan tren di ADX dan maksimal target TP adalah sejauh range support hari ini. Atau idealnya kita bisa pasang untuk target TP di area sini. Nah, ini ada area konsolidasi. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di area konsolidasi dari Fibonacci dan kita lihat dari garis moving average EMA 8 dan 21 juga terjadi penyempitan dan menyatu. Kalau kita lihat ini ya, ada peluang terjadinya crossing. Sementara untuk RSI juga bertahan di garis 50, momentum MACD 0. ADX berada sedikit di atas garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal memang
harga masih berada di bawah garis EMA 55, berarti masih ada peluang untuk terjadinya downtrend. Dan kita bisa lihat peluang downtrend itu jika harga mampu melewati garis 61,8. Di sini ada peluang untuk diikuti dengan sell, target TP maksimal adalah sebelum garis support hari ini. Audi USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Kita lihat untuk range dari ketiga garis moving average juga masih menyempit di pagi hari ini. Untuk RSI juga berada di garis 50, terjadi kenaikan sedikit. Dan momentum MACD masih 0. ADX juga berada di garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal, harga masih berada di bawah garis EMA 55, ada peluang terjadinya downtrend. Namun, kita bisa ikuti downtrend jika harga mampu melewati garis 61,8. Dengan target TP, kita bisa ikuti sell, maksimal adalah sebelum garis support atau di area sini. Sebaliknya, jika harga melewati garis EMA 55 dan mampu breakout resistance, maka ada peluang buy yang bisa diikuti dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan terjadi peningkatan di garis ADX. Sebaliknya target TP kita bisa pasang maksimal adalah di area sini. Ini adalah area psikologis atau konsolidasi untuk sebagai target TP. Jika harga mampu breakout di atas garis resistance. USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka langsung memasuki area konsolidasi Fibonacci. Secara teknikal masih ada peluang terjadinya uptrend karena harga masih berada di atas garis EMA 55. Namun jika kita lihat untuk garis EMA 8 dan 21 masih sempit untuk pagi hari ini range-nya menandakan bahwa harga masih berkonsolidasi. Untuk RSI juga masih berada di garis 50, momentum masih di 0 dan ADX sudah berada di atas garis 25 namun dengan tren yang masih mendatar. Peluang uptrend lebih jelas akan bisa kita lihat jika harga mampu melewati garis 61,8, maka di sini ada peluang buy yang bisa diikuti dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan ada peningkatan tren di ADX. Target TP pertama maksimal kita bisa pasang di area sini. USD Swiss untuk pagi hari ini juga harga dibuka di bawah garis 61,8. Karena harga berada di garis 555, maka kita masih beroptimis untuk trennya adalah turun. Jadi untuk Fibonacci, target 100%-nya adalah di bawah. Dan harga masih berada di bawah garis 555, RSI juga sedikit di bawah garis 50, momentum masih sangat kecil di bawah garis 0, ADX tren menurun namun sudah berada di atas garis 25. Kita bisa melihat peluang downtrend masih ada kemungkinan bisa terjadi di USD Swiss dengan syarat harga mampu breakout di bawah garis support. Diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold dan ada peningkatan di ADX, maka bisa diikuti sell. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka langsung memasuki area konsolidasi Fibonacci. Dan kita lihat dari garis moving average 8 dan 21 juga masih menyatu di pagi hari ini, menandakan bahwa tren masih sangat lemah dan masih berkonsolidasi. Untuk RSI juga masih berada di garis 50, momentum MACD tren menurun di garis 0, ADX di garis 25 dengan tren yang mendatar. Jika kita lihat dari garis EMA 55, maka masih ada peluang terjadinya uptrend. Namun jika harga mampu melewati garis 61,8, maka di sini bisa diikuti dengan buy. Target TP untuk pertama kali adalah kita bisa pasang sebelum garis support, yaitu di area sini. Sekarang kita lihat peluang untuk fundamental yang akan rilis di hari ini. Tanggal 20 Februari 2023, hari Senin, biasa memang sangat minim fundamental yang akan dirilis. Jadi kalau kita lihat di sini semua ada 4 akan dirilis adalah masuk di kategori low impact. Jadi kita bisa optimis untuk hari ini market bisa berjalan mengikuti teknikalnya. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.